Haleluya. Oke, puji Tuhan. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini bagi saya, saudara, bagi saya, ini bukan firman Tuhan yang gampang untuk disampaikan. Bahkan sampai kemarin saya masih mempersiapkan alternatif lain untuk disampaikan pada pagi hari ini. Tadi malam tapi saya diyakinkan ngomong ini, gitu kan. Tapi saya ngomong, tidak mudah menjelaskan ini buat kita. Oleh karena itu saya minta setiap hati kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk buka lebar-lebar ya. Biar Roh Kudus ngomong sama setiap Anda. Amin. Saya rindu kok, saya berdoa juga. Setiap Bapak Ibu Saudara hari ini pagi ini belajar mengalami sungguh. Pada saat saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian juga mengalami. Roh Kudus juga menjelaskan dalam setiap hati kita. Amin. Amin. Minta Tuhan mengalami ini. Dan saya juga berdoa. Kalau Anda mengalami itu pada pagi hari ini, izinkan hidupmu diubahkan. Amin. Kadang-kadang pendeta ngomong gampang, berubah gitu kan. Ayo berubahlah gitu kan, tetapi gak gampang. Kalau engkau tidak mengizinkan Tuhan mengubah hidupmu, kok gak berubah. Jujur, dalam beberapa bulan saya ketemu dengan banyak orang. Dari orang-orang muda sampai orang-orang yang tua bahkan yang lansia. Mereka ngomong beberapa hal, tema macam-macam. Ngomong ini, ngomong itu, ngomong itu, ngomong itu. Tetapi salah satu topik pembicaraan itu mereka saya pancing untuk ngomong, ayo sekarang kamu cerita itu yang saya tarik dari mereka. Dan apa yang orang-orang Kristen hari-hari ini lakukan? Saya nggak ngerti, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian masih punya Alkitab dalam bentuk buku. Amin, masih punya kan? Hargai itu. Hargai itu. LAI mencetak Alkitab itu harganya nggak murah, saudara. Kalau Anda tahu, kita pergi ke toko buku, ke Immanuel mungkin dekat sini gitu kan. Harganya paling 135.000. Bagi kita pun itu mahal, bener ya? Mahal. Anda mau tahu harga sesungguhnya Alkitab itu kalau dirupiahkan dengan harga rupiah sebelum perang Iran. Jadi kira-kira bulan Januari, Februari kemarin. Harga Alkitab yang dicetak dalam bentuk buku itu kira-kira 600.000 lebih per bukunya. Jadi kalau Anda beli dengan harga 135 atau 150.000, Anda itu dapat subsidi. Kira-kira subsidinya 450.000-an, bahkan lebih per bukunya. Hargai Alkitab itu, amin saudara. Mencetak dengan kertas yang super tipis, tapi enggak tembus bolak-balik. Itu enggak ada teknologi yang bisa dikerjakan di Indonesia, itu import. Walaupun dalam bentuk bahasa Indonesia, itu import saudara. Mahal. Setelah perang Iran Amerika hari ini, harganya satu kitab Anda itu, satu Alkitab Anda itu kira-kira lebih dari 750.000 rupiah. Mau tahu? Jadi yang ada pada Anda itu super mahal. Amin. Saya punya Alkitab itu, saya baca, saya pakai. Salah satunya saya rawat apa?
Alkitab kita itu paling gampang rusak di bagian mana? Ujung-ujungnya, bener ya? Nekuk gitu kan? Jadi Alkitabnya jadi tebel gitu kayaknya gitu kan? Alkitab saya umurnya bertahun-tahun. Tapi nggak ada satupun yang kelipet jadi tebal. Itu hanya kiat saya secara pribadi supaya Alkitab saya ini awet. Saya menghargai yang ada di situ. Amin saudara. Nah, jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian masih punya kitab yang seperti itu. Anak-anak muda Gen Z sekarang mungkin nggak punya, jujur aja. Mungkin nggak punya tuh. Semuanya berbasis di aplikasi di handphone. Padahal Alkitab satu itu kalau dicetak, dijual normal harganya. Hampir seperti handphone satu yang harga di bawah 1 jutaan. Oleh karena itu hargai yang Bapak Ibu punya itu. Baca. Kenapa saya ngomong? Baca Alkitab. Kenapa saya ngomong? Baca. Banyak orang hari-hari ini paling suka itu daripada baca Alkitab. Selalu mereka punya keluhan yang sama. Ngomongnya apa? Gak mudeng Pak. Benar. Tetapi tidak mudeng itu adalah langkah yang baik. Daripada Anda merasa mudeng tetapi tidak melakukan satupun di antaranya. Benar enggak? Dalam waktu 1 jam orang pakai handphone scroll. TikTok. Kayak orang ibadah Pak enak. 1 jam kebaktian sudah bisa dengerin khotbahnya 20 pendeta. Kan bisa kan? Pendeta ini ngomong 2 menit. Sudah habis kan? Ganti yang selanjutnya. Benar ya? Baca dengerin lagi. Wah pendeta terkenal lagi nih ngomong nih. 3 menit. Scroll lagi. 1 jam Anda bisa banyak pendeta yang Anda dengarkan. Saya mau katakan, setelah 1 jam atau 1,5 jam berakhir, yang mana yang Anda ingat? Jujur, hampir enggak ada. Anda hanya mengagumi khotbah HP. Benar kan? Khotbah bagus. Wow, bagus. Luar biasa. Paling mentok yang paling akhir yang Anda ingat. Khotbahnya siapa yang Anda dengarkan? Dan khotbahnya siapa yang Anda praktekkan dalam tiap hari? Berapa? Tambah enggak ada lagi. Lebih baik Anda membaca Alkitab sendiri. Anda ngomong, Tuhan aku kok enggak mudeng. Tapi dari engkau enggak mudeng, Anda berdoa enggak jadinya? Aku ini artinya apa ya Tuhan? Aduh gak mudeng, tutup. Berangkat kerja. Di perjalanan keinget-inget. Gak mudeng. Apa artinya? Siang istirahat makan siang sambil makan. Firman Tuhan ini gak mudeng. Apa artinya? Anda mau tahu? Anda sedang mempraktekkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Amin. Baca. Gak mudeng, merenungkan, gak mudeng, mengulangi lagi, gak mudeng. Kitab Ulangan ngomong, sampaikan, ajarkan, berulang-ulang. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam ini seperti, boom, wah aku ngerti. Mungkin ngomong aku ngerti baru sore, mau tidur. Mungkin baru ngomong mau ngerti itu baru besok. Bangun pagi. Tapi itu membuat engkau berdoa. Amin. Kalau Anda sudah dapatkan pengertian seperti itu nempelnya lama enggak saudara? Lama. Daripada kita baca, dengerin khotbahnya, wah yang khotbah cantik, yang khotbah ganteng. Omongannya bagus, oh khotbahnya bagus, wah luar biasa. Langsung di-share ke temannya gitu kan, share temannya terus seperti itu. Tapi kita tidak melakukan satupun di antaranya. Saya ngomong, ada beberapa orang yang ketemu dengan saya, cerita tentang hal itu. Saya tanya, AI, dari khotbah-khotbah yang AI tadi cerita. Ini untungnya AI ingat. Saya bilang gitu, berapa yang AI lakukan?
Ya pokoknya bagus Pak Samuel khotbahnya. Ngerti ya? Tapi kalau Anda membaca sendiri, Anda mencari sendiri. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Amin. Anda akan mengerjakan itu. Karena Anda tahu ini apik tenan. Kenapa? Aku nemu ini bagus. Hari ini saudara. Judul khotbah yang mau saya sampaikan kelihatan berat saudara. Hidup di dalam roh. Satu saat saya ditanya. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya itu sederhana di kitab Galatia. Hari ini kita akan belajar beberapa ayat di kitab Galatia. Tentang perjalanannya siapa? Paulus. Pada saat dia bertobat, mulai percaya Yesus. Otaknya dipenuhi dengan hikmat dunia. Pengetahuan tentang Taurat itu benar-benar menjadi kepintaran akademis. Menjadi kepintaran sekolahan buat dia. Tetapi dia nggak pernah paham bahkan menolak Yesus itu Mesias. Bohong buat dia. Nggak mau. Tetapi pada saat dia dipenuhi roh. Dia belajar. Dan dia menemukan semua yang disampaikan di kitab Taurat terhubung dengan Yesus. Karena kenapa? Dia mau mencari. Amin. Sedemikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat Anda baca Alkitab Anda berkata aku gak mudeng, aku gak tahu artinya apa, gak ngerti maksudnya apa. Dari 10 aku pembaca, aku akhirnya cuma tahu 1. Tapi akan tetap lebih baik Anda tahu 1 dan Anda lakukan 1 itu dalam kehidupanmu. Amin. Daripada mendengarkan khotbah 20 pendeta. Tetapi Anda tidak lakukan apapun juga. Enggak akan bertumbuh. Iman kita enggak bertumbuh. Kita tetap jadi orang yang rewel. Berkatnya telat protes sama Tuhan, gitu kan. Hidup susah ngamuk sama Tuhan, gitu kan. Ada gesekan sedikit, gelut kira-kira gitu. Berkelahi dengan orang. Imannya nggak bertumbuh, nggak dewasa sama sekali. Kenapa? Memang nggak pernah dikasih makan. Yang dikasih makan cuma otaknya. Otaknya ngomong, bagus khotbahnya. Luar biasa, bagus lagi, luar biasa. Hanya berhenti di sini, seperti Paulus. Sampai pada akhirnya dia belajar. Dan Paulus menyimpulkan. Ada 2 kesimpulan, nanti saya akan sampaikan. Tapi salah satu yang pertama, Paulus ngomong gini. Mau tahu hidup oleh roh itu gimana? Gampang. Asal kamu gak nuruti dagingmu. Itu jawaban paling gampangnya. Asal kamu gak nuruti dagingmu itu hidup dalam roh. Pak, artinya apa Pak? Tapi penjelasannya apa? Yuk kita akan belajar pelan-pelan. Manusia termasuk Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Kadang-kadang jujur kita ini perlu retreat sendiri dengan Tuhan. Bukan acara retreat bareng-bareng, bukan. Tetapi kita retreat dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus itu betul-betul, ayo aku mau garap kamu sesuatu. Dan ini terjadi dengan Musa, gitu kan? 40 tahun dia retreat dengan Tuhan. Pada saat dia melarikan diri di Midian, pada saat dia menggembalakan ternak sampai ke Gunung Sinai, dia retreat dengan Tuhan. Dia akhirnya ngerti siapa dirinya, panggilannya apa. Elia
pelayanannya luar biasa, dahsyat, hebat. Satu saat dia menantang Isabel dan nabi-nabi dewa-dewa pujaannya, yaitu apa? Baal dan Asyera. Totalnya berapa? 950 nabi. 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, suruh kumpul di Gunung Karmel. Minta api turun dari langit. 950 orang. Api enggak turun sama sekali. Elia mendirikan mezbah dari 12 batu. Naikkan korban bakaran. Siram dengan air. Dan dia ngomong sama Tuhan. Tolong Tuhan, kali ini Tuhan. Tunjukkan bahwa Engkau Tuhan di hadapan semua bangsa ini. Api turun. Bus. Menyambar, menghabiskan korban bakaran yang ada di mezbah itu. Apa yang terjadi? Seluruh umat Israel, wah bersorak-sorai, Tuhanku hebat. Gitu kan? Oke, jangan cuma ngomong gitu kan. Lalu Elia menyuruh siapa? Orang-orang Israel. Tangkap tuh nabi-nabi Baal. Totalnya berarti nabi Baal 450 orang. Tangkap. Apa yang terjadi saudara? Dia sembelih mereka satu-satu. 450 disembelih sendiri. Pernah ada orang yang di sini mau makan ayam, biasanya kita pergi ke pasar beli ayam potong, betul ya? Tapi mau makan ayam kita nyembelih ayam kita sendiri, ada yang pernah? Mesti ada yang pernah tuh, gitu kan? Ada yang senyum-senyum gitu kan? Pernah nyembelih. Pernah nyembelih. Paling banyak nyembelih berapa? 1, 2, gitu kan. Ini 450 manusia. Bayangkan. Sampai nek mungkin gitu ya. Sembelih sendiri. Ternyata itu menguras energi rohani dari Elia juga. Setelah itu Isabel marah. Dan Isabel mengancam Elia, kamu besok kamu nyawamu ngek, gitu aja. Pasti. Elia ketakutan dan dia akhirnya lari ke padang gurun di Beersheba. Dari padang gurun ke Beersheba, Tuhan suruh dia berangkat lagi sampai ke Gunung Horeb. Anda tahu jalan kaki dari Gunung Karmel, Beersheba lalu ke Horeb. Jaraknya berapa saudara? Kira-kira 610 kilometer. Jauh tidak saudara? 610 kilometer. Luar biasa. Jalan kaki. Tetapi oleh Tuhan Elia dikasih makan dulu gitu kan. Roti dari langit kira-kira seperti itu. Dan dia berjalan 610 kilometer. Ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Sama Tuhan dicas ulang. Diisi kembali dengan kuasa yang luar biasa. Lalu dikasih perintah. Sekarang kamu pergi. Urapi Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa. Dia mengurapi Raja Hazael yang paling jauh di Damaskus, Damsyik. Hari ini di Suriah. Anda tahu dari Gunung Sinai, Gunung Horeb, dia berjalan sampai ke Damsyik. Berapa jauh saudara? 750 kilometer. Tugas dari Tuhan. Dan dia jalani itu. Saya katakan ini perjalanan yang menarik. Dan saya percaya dalam perjalanan itu enggak cuma jalan kaki gitu aja, enggak. Banyak kejadian terjadi di situ dan dia belajar bersama, retreat bersama dengan Tuhan berbulan-bulan. Saudara gue yang kasih Tuhan Yesus. Musa nabi hebat. Elia
nabi hebat. Dua nabi ini ketemu dengan Yesus pada saat diintip sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Wah, Tuhanku ketemu sama Elia, sama Musa. Apa perlu tak buatin kemah di sini Tuhan? Gitu kan? Saulus pun melakukan hal yang sama. Tuhan bawa dia ke padang gurun di tanah Arab. Naik ke daerah Syria juga. Lebih utara lagi. Saudara, untuk apa orang seperti Paulus yang sudah hebat, dia orang Farisi cum laude, orang Farisi lulusan terbaik dari guru terbaik. Rabi Gamaliel, salah satu guru terbaik paling senior. Dia murid lulusan cum laude, lulusan terbaiknya. Orang yang hebat seperti itu ngapain? Ternyata Tuhan tetap butuh retreat sama aku. Ayo kumpul sama aku. Duduk sama aku berdua. Dan di situ Paulus belajar. Semua yang selama ini dipelajarinya, dia membuktikan bahwa semuanya adalah Yesus. Anda nanti bisa buka kitab Galatia pasal 1. Mulai itu Paulus cerita perjalanan pertobatannya kepada jemaat di Galatia. Jadi ruang kelas privat. Musa punya ruang kelas privat. Elia punya ruang kelas privat. Saulus punya ruang kelas privat bersama Tuhan. Kita pun perlu punya. Amin, saudara. Saya ngomong pada jemaat di tempat kami, saya selalu ngomong. Semua yang Anda scroll lewat TikTok, Insta, Reels, nanti lewat Facebook juga, live seperti itu. Itu cuma cemilan. Ngerti saudara? Cemilan itu cuma membuat kita kenyang, tapi enggak membuat kita menjadi sehat sesungguhnya. Kita selalu lihat, bagus 2 menit, jelas banget, luar biasa. Ganti yang lain lagi, bagus 2 menit lagi, lewat lagi, terus seperti itu. Enggak menyehatkan kok iman kita. Membuat kita sukacita, ya betul. Membuat kita sukacita, membuat kita diberkati saat itu juga, ya betul. Prinsipnya cuma satu. Kalau itu masuk dalam hidupmu dan kamu lakukan, itulah yang membuat iman kita jadi dewasa. Amin, saudara. Salah satu yang akan melekat kuat, melekatnya lama. Dan kita mantap melakukan pada saat apa? Engkau baca, engkau renungkan, engkau berdoa, dan engkau dikasih tahu Tuhan. Amin. Itu membuat kau kuat imannya. Paulus setelah dia dididik Tuhan 3 tahun. 3 tahun. Di tanah Arab, 3 tahun. Dia melihat kebenaran sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Sampai satu saat dia berhadapan dengan jemaat di Galatia. Jadi kira-kira surat di Galatia itu ditulis karena alasannya gini. Ada pengkhotbah terkenal hebat dari Yerusalem, dari tanah Israel, pergi ke Galatia. Galatia itu berarti luar negeri, gitu kan saudara. Di Asia kecil. Pergi ke Galatia, ngomong kepada semua orang Galatia, kalian semua orang Galatia, kalian orang Yunani kan, kalian bukan orang Yahudi kan, tetapi sekarang kalian itu percaya sama Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Jadi kalau kamu percaya sama Yesus, kamu harus
kayak Yesus. Kamu harus disunat seperti Yesus. Kalau kamu gak disunat, pertobatanmu gak ada gunanya. Tetap gak ada keselamatan. Wah, itu orang Galatia gempar. Jemaat Kristen di Galatia gempar, ribut. Ada yang, wah daripada kita nggak selamat, ya udahlah kita sunat gitu kan. Mulai terjadi kontroversi. Itu yang dilaporkan oleh Paulus pada saat Paulus ketemu dengan Petrus di Yerusalem. Paulus bertemu dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia ngobrol tentang apa yang diajarkan selama ini. Tetapi dia juga ngomong, tolong kumpulkan murid-murid yang lain. Kita putuskan bareng-bareng. Enaknya gimana? Jemaat Galatia, bukan cuma Galatia. Jemaat Galatia dan Asia Kecil yang lainnya di daerah Makedonia, Filipi, Kolose, Efesus, semuanya kacau semua. Ada orang datang membawa firman Tuhan model kayak gini, geger. Orang jadi sanksi, aku ini sajane selamat poga. Nah, kira-kira gitu. Lah kan aku tidak disunat, aku percaya Yesus memang. Cuma kan aku nggak disunat kayak orang Yahudi. Terus ya apa? Itu ribut. Akhirnya mereka ngomong, ini harus diputuskan. Baiknya bagaimana? Makanya disebut dalam sejarah gereja disebut Konsili Yerusalem. Dan akhirnya diputuskan. Tapi satu saat, pada saat mereka mau memutuskan itu ternyata ada gesekan. Kan memang kamu kan rasul untuk melayani orang-orang yang tidak bersunat. Tapi kalau menurut pendapat kami yang di Yerusalem sebenarnya nggak salah juga. Jadi ada gesekan, perbedaan pendapat. Walaupun pada akhirnya diputuskan gak perlu disunat orang-orang yang sudah percaya, tetapi dia orang-orang Yunani. Gak perlu disunat kayak orang Yahudi. Akhirnya diputuskan seperti itu. Ada 3 keputusan, tetapi salah satunya adalah gak perlu geger. Kira-kira seperti itu. Tiba-tiba di satu saat, pada saat Petrus diundang pelayanan ke daerah Makedonia. Di Antioquia, di mana, di kota-kota yang ada di sana. Petrus duduk makan bersama dengan orang-orang Kristen tetapi yang dari orang yang Yunani, yang tidak bersunat. Kumpul makan bareng. Lalu ada orang Yahudi asli yang sudah lama menetap di kota itu. Lihat, lah kayak Petrus. Kok duduk bareng sama orang tidak bersunat? Masih ada aja omongan kayak gitu. Biasa kan, rasialis kan masih ada. Itu kok duduk makan bareng sama orang gak bersunat, mesti makanannya tidak halal. Mesti ocehannya tidak halal. Kira-kira gampangannya seperti itu. Pada saat kejadian seperti itu, tiba-tiba Petrus, nek orang Jawa ngomong mingser, menjauh, wah belai gitu kan, konangan. Sampai akhirnya salah satu kawan pelayanannya Paulus namanya Barnabas ikut-ikutan. Lalu Paulus menegur Petrus dengan berani. Coba buka Galatia pasal 2 ayat 14. Galatia pasal 2 ayat 14. Itu kejadiannya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas. Kefas itu adalah Petrus. Di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat itu untuk hidup secara Yahudi? Ditegur sama Paulus. Kamu itu kan orang Yahudi, tapi hidupmu kafir. Kafir itu apa yang dimaksud?
bukan secara Yahudi. Artinya kamu hidupnya kafir, hari ini loh kamu duduk makan dengan orang-orang yang dianggap orang Yahudi, orang kafir. Terus akhirnya kamu munafik gitu kan. Menyingkir, meninggalkan mereka, ngumpet. Gitu kamu sekarang tahu. Kamu mau maksa orang-orang yang tidak bersunat ini bersunat kayak orang Yahudi. Gak bisa. Artinya apa? Bukan mau nyalahkan Petrus. Tetapi Rasul Paulus memberikan fakta. Kamu mau tahu, kejadian yang kayak kamu lakukan ini tadi barusan. Terjadi di seluruh kota-kota di Asia Kecil selama ini. Makanya kalau kita tidak membuat konsili, membuat keputusan, kejadian kayak kamu ini tadi, bakal berkembang luar biasa. Makanya untung waktu itu kita buat keputusan. Kira-kira ceritanya kira-kira seperti itu. Jadi bukan langsung nuding, tapi pengen buktikan sama Petrus. Kita waktu bersidang di Yerusalem, gesekannya sulit. Sekarang kamu buktikan sendiri kan, kayak gini yang terjadi di sekitar kita ini di sini. Semua orang jadi rasialis. Aku Yahudi, kamu Yunani. Walaupun kita sama-sama Kristen, gerejane dewi-dewi ae. Gitu kan? Gereja Kristen yang Yahudi sama gereja Kristen yang Yunani sendiri-sendiri. Kira-kira mungkin cerita sederhananya kayak gitu kalau dilebih-lebihkan. Yang aku tidak ingin adalah seperti itu. Jadi gimana? Masih mau membela orang yang Yahudi-Yahudikan orang non-Yahudi atau mengkafir-kafirkan orang yang non-Yahudi? Akhirnya diputuskan memang. Kita sudah memutuskan dan yang kita putuskan itu benar adanya. Nah, lalu di situ mulai dijelaskan bahwa orang itu kalau dikatakan judul khotbah misalkan tadi, hidup di dalam roh. Wah rasanya kok angel ya Pak ya, sulit ya Pak ya, gitu kan. Tetapi hari ini akan ada solusinya buat setiap kita. Galatia pasal 3 ayat yang kelima. Galatia pasal 3 ayat yang kelima. Di sana dikatakan gini, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia, Yesus, yang menganugerahkan roh? Rohnya R-nya besar ya, tangkap ya. Yang menganugerahkan, memberikan Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Dan juga dikatakan melakukan mujizat di antara kamu. Dia itu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Kan enggak kan? Gitu kan? Tetapi dia melakukan itu semuanya apakah karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Jawabannya yang kedua. Kita semua memperoleh Roh Kudus. Amin. Kita semua mengalami mujizat dan seumur hidup kita akan tetap mengalami mujizat. Amin. Tetap. Karena kenapa? Karena kamu percaya pada pemberitaan Injil. Amin. Prinsipnya cuma itu. Dan kalau kita enggak pernah baca, kita enggak pernah merenungkan sendiri berita Injil yang kita terima. Dan sambil kau baca, engkau berkata, ya Tuhan, berapa banyak saudara, mungkin 5-6 tahun yang lalu, saya percaya pasti Anda pernah ngalami. Sebelum dunia medsos itu sekencang ini. Pada saat berapa tahun yang lalu, pada saat Anda membaca Alkitab sendiri. Pernah ngalami baca Alkitab sendiri nangis? Pernah? Pernah. Anda merenungkan sendiri. Tiba-tiba Anda paham. Oh ini, ya Tuhan ampuni aku.
Anda nangis. Roh Kudus sedang berbicara pada kita. Amin, saudara. Hari-hari ini Alkitab kita usang berdebu. Jarang dibuka. Kita berpikir, tiap hari kita sudah mendengarkan semua cemilan itu dan kita berkata, aku sudah dengar firman Tuhan hari ini. Alkitab tadi ngomong, Tuhan itu menganugerahkan roh dengan berlimpah-limpah. Yang kedua, tadi dikatakan Tuhan itu menganugerahkan apa? Juga melakukan mujizat di antara kamu. Ada dua loh yang kita nikmati. Dia menganugerahkan roh dan dia memberikan kepada kita mujizat tiap-tiap waktu. Kenapa? Karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Yuk kita mundur sedikit. Sejarahnya gimana? Kok Tuhan menganugerahkan roh itu dianggap wah yang paling hebat. Galatia pasal 3 yang sama, ayat 12 sampai 14. Tetapi dijelaskan, kalau kamu mau tahu gitu kan, dasar hukum Taurat bukan iman loh, bukan percaya loh. Iman itu artinya percaya nempel, itu iman. Gitu kan? Mau berhasil dengan hukum Taurat itu enggak perlu iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hukum Taurat prinsipnya adalah lakukan perintah hukum Taurat. Kamu enggak lakukan, kamu dihukum mati. Itu aja. Lakukan hidup, enggak lakukan mati. Kira-kira gitu. Ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14-nya, Yesus Kristus telah membuat ini. Artinya apa? Yesus Kristus kalau di ayat 13 dikatakan menebus kita. Bukan nebus dosa kita. Dosa kita enggak perlu ditebus. Dosa kita dibuang aja. Gitu kan? Yang ditebus di ayat 13 tadi siapa? Kristus menebus kita. Amin. Ayat 14 dikatakan Yesus melakukan ini, membuat ini. Kristus telah menebus kita. Supaya di dalam Yesus dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman. Jadi dikatakan kalau kamu sudah dipercaya Yesus, amin, kamu ditebus. Amin. Setelah kamu ditebus, Tuhan ngomong tak kasih warisan. Apa Tuhan? Janji warisannya Abraham. Selama ini kalau kita buka Kejadian pasal 12 tentang berkat Abraham, kita selalu mikirnya gini. Setiap orang yang memberkati engkau akan aku berkati. Setiap orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Semua orang pahamnya itu. Wah, aku berarti dilindungi Tuhan luar biasa toh. Penjagaan aku memberkati diberkati. Gitu kan? Tapi kalau aku dikutuk orangnya dikutuk sama Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Rasanya aku luar biasa diberkati Tuhan, aku dijagai. Saya mau katakan, berkat Abraham enggak cuma itu. Kitab Galatia ini dibuka dengan luar biasa. Kamu mau tahu, berkat Abraham ayat 14 tadi dikatakan sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Anda dan saya. Amin. Berkat Abrahamnya sampai ke kita loh. Berkatnya modelnya apa saudara? Karena kita beriman, maka kita akan menerima apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Mau tahu apa yang terjadi? Berkat Abraham yang sesungguhnya adalah janji Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Amin. Jadi kalau mau ngomong, orang percaya mengalami Pentakosta,
dilimpahi dengan roh yang luar biasa. Saudara mau tahu? Itu berkat Abraham yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya Anda bisa berkomunikasi dengan Allah. Amin. Kalau Anda nggak ada roh di dalam, nggak ada Roh Kudus di dalam Anda nggak bisa mau ngomong sama Tuhan ya paling seperti yang selama ini Anda ngomong. Tuhan aku berdoa gini. Gak ngerti lah didengar mau tidak didengar pokoknya yakin aja. Mesti didengar sama Tuhan. Keyakinan Anda cuma separuh. Nangkep saudara? Karena Anda yakin tenan nggak didengar doamu? Ya mbolah gak roh. Yang penting doa aja mesti didengar. Itu cuma 50%. Tapi mulai hari ini saya mau. Saya rindu. Dan saya percaya detik-detik ini Roh Kudus terus menjelaskan pada Anda. Ini gunanya Roh Kudus di dalam Anda. Roh Kudus itu adalah fakta, pembuktian, janji berkatnya Tuhan. Amin. Itu pembuktian janji berkatnya Abraham. Tuhan. Ngomong apa? Kalau kamu di dalammu ada roh Allah. Maka berkat Abraham juga turun pada kamu. Maka kamu akan menyebut aku, ya Aba, ya Bapa. Apa sih hebatnya Abraham? Di kitab Kejadian kita lihat tokoh-tokoh hebat. Adam ngobrol sama Tuhan di Taman Eden. Enak banget. Betul ya saudara ya? Asal ngobrol aja. Tetapi salah satu yang luar biasa adalah berkatnya Abraham yang kita lihat adalah apa? Abraham itu pribadi yang di Alkitab dicatat sahabat Allah. Amin saudara. Ibrani mencatat Abraham itu istimewanya apa dibandingkan rasul-rasul lain. Abraham itu istimewanya apa dibandingkan nabi-nabi lain. Alkitab mencatat Abraham adalah sahabat Allah. Sewaktu-waktu dia bisa ngomong sama Tuhan. Amin. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada Roh Kudus. Berkat yang pernah diterima Abraham yaitu roh itu. Amin. Sekarang jadi berkat Anda dan saya. Yaitu apa? Roh yang dijanjikannya itu. Diulang lagi. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang sudah dijanjikan itu. Bukti pertamanya apa? Saya berkali-kali pernah menyampaikan pada Anda. Di dalam Efesus 1 itu dijelaskan gini. Kamu sekarang sudah dengar firman kebenaran ya. Yaitu Injil keselamatanmu. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu jadi jaminan. Sampai kita mendapatkan penebusan komplit yang menjadikan kita milik Allah. Itu sudah jaminan. Semenjak kau percaya Yesus, berkat Abraham sampai kepada Anda. Amin. Yaitu apa? Roh Kudus jadi meterai, jadi stempel buat Anda dan saya. Dan stempelnya berkata apa? Milik Allah. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu sekarang sudah distempel meterai dengan Roh Kudus sebagai milik Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Makanya diceritakan di sini. Rasul Paulus di dalam pengasingannya bersama dengan Tuhan 3 tahun. Dia nemu rahasia ini. Abraham pun mengalami. Abraham mengalami. Dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga dia disebut
sahabatnya Allah. Artinya apa? Orang-orang yang di dalam ada Roh Kudus, jangan khawatir. Pada saat Anda baca Alkitab, Anda gak mudeng. Anda tidak paham. Tidak akan selama-lamanya. Amin. Semakin sering kau baca Alkitab, semakin kau cepat memahami itu. Amin. Menit-menit ini Anda merasakan seperti yang berbicara di dalam rohmu. Itu Roh Kudus. Seperti nyetake, menjelaskan pada Anda. Itu loh, lah ini loh, lah gitu loh, lah gini loh, lah gitu loh. Saya berharap Anda pulang dari tempat ini hari ini. Berubah pola pikir Anda. Amin saudara. Berubah. Lihat, engkau itu orang istimewa. Engkau diberkati bukan karena engkau jadi orang kaya. Bukan saudara. Mau ngomong berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun kepada kamu. Wow, doa berkat boleh hebat-hebat. Tapi pada saat orang ditanya, berkat Abraham itu apa? Alkitab ini jelas ngomong. Tuhan akan memberikan padamu roh. Supaya berkat Abraham ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai ke Indonesia ini, sampai ke kota Surabaya ini. Berkat ini sampai sini. Yaitu apa? Roh Kudus di dalam kamu. Bonusnya apa? Kalau kita baca di ayat-ayat yang di atas tadi. Bonusnya apa? Bonusnya adalah ia menganugerahkan roh berlimpah-limpah buat Anda. Dan akan melakukan mujizat di dalam hidupmu. Amin. Semua orang cuma pengen mujizatnya. Tapi tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Maunya yang gampang-gampang aja. Oh bagus ya, bagus ya. Dah sampai di situ aja. Hanya berhenti di sini. Gak mau firman itu berhenti di sini. Yang Tuhan inginkan. Jangan jadi pengen yang instan gampang. Jangan. Kalau Anda baca di kitab Ibrani juga dijelaskan. Jangan jadi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu berkatnya ecek-ecek, saudara. Tapi kalau di sini dikatakan kamu terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Apa itu? Roh Allah di dalam kita. Barulah sekarang saya berani ngomong. Galatia 5 ayat yang ke-16. Kalau Anda sudah tahu ada roh Allah di dalam Anda. Dan Anda percaya bukan hanya hari ini Anda ngalami. Di rumahmu Anda bisa mengalami tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam diri Anda. Amin. Galatia 5 ayat 16 mulai cocok sama kehidupan Kristen kita. Dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih? Keinginan pengen makan daging terus, bukan. Keinginan daging itu adalah emosi, pengen pukul orang, itu keinginan daging. Keinginan daging itu pada saat kita dilukai kita berkata, awas kowe dendam. Gitu kan, itu keinginan daging. Keinginan daging itu berbicara, ada kesempatan Pak, kita dapat komisi besar. Caranya tapi agak nyeleneh, enggak apa-apa ya Pak ya, gitu kan. Kasus Badan Gizi Nasional itu kan gitu kan. Proporsinya cuma kecil tok. Proporsi ambillah kita korupsi Rp1.000. Satu hari 1 triliun saudara. Kalau Rp1.000 perharinya berapa ratus juta. Dikalikan berjalan selama sudah hampir 450 hari ini. Tinggal itu kan. Makanya angka korupsinya gede banget. Nangkep saudara? Itu keinginan daging. Pengen kaya, pengen bunuh orang, pengen melukai orang, pengen balas dendam, pengen semua.
Itu keinginan daging. Alkitab ngomong kalau kamu hidup oleh roh, kamu bisa nyingkirkan itu semua. Amin. Bisa. Kenapa kita jadi orang Kristen bolak-balik jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Gak bisa menyingkirkan dosa dari kita. Kenapa? Karena gak pernah nurut sama roh. Pertanyaannya gini, kok gak pernah nurut sama roh, kenapa? Lah rohnya gak pernah ngomong apa-apa, Pak, gitu kan? Kok bisa gak pernah ngomong apa-apa? Lah selama ini firman Tuhan ini cuma sampai di sini dok. Gak ada di sini. Tapi kalau Roh Kudus berbicara terus tiap-tiap hari di dalam hidupmu. Hidupmu berubah. Mau minta mujizat, gampang. Amin saudara. Orang cuma pengen mujizatnya saja. Lupa. Tuhan itu pengen bersekutu dengan kita. Anak Anda yang punya anak. Dari tangan Anda sebagai ayah dan ibunya. Mereka ngalami mujizat tidak berulang-ulang. Mereka ngalami mujizat. Mereka belum mikir apa-apa. Anda sudah mikirkan belikan baju, belikan sepatu. Orang tua sudah mikir duluan, bener kan? Anda mau tahu, Bapakmu di surga juga seperti itu. Amin saudara. Sehingga pada saat kau berjalan nabrak sesuatu. Tuhan ngomong, tenang nak sebentar. Sakitmu tidak apa-apa, tidak seberapa. Sakitmu segitu aja. Ayo lihat, tiba-tiba loh kebuka. Kenapa? Tuhan itu Bapak Anda. Dia sudah ngerti apa yang dia mau lakukan. Amin saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan seperti Daud turun lembah kekelaman. Amin. Tetapi apa yang terjadi di lembah kekelaman Tuhan ngomong, aku menyertai kamu nak, tenang aja. Ada tongkat, ada gada. Nek ada musuh tak kebuk. Nah kira-kira gitu. Amin saudara. Itu yang terjadi. Itu anak yang di dalamnya ada roh Allah. Oleh karena itu. Kalau ini ayat 16. Dilanjutkan ayat 17-18. Dikatakan gini. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginannya Roh Kudus. Dan keinginannya Roh Kudus di dalam kita itu juga berlawanan dengan keinginannya daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, bolak-balik kamu jatuh. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Amin. Tiba-tiba Anda di rumah dengar kabar. Wah, kamu tahu enggak? Kemarin namamu disebut-sebut di gone pertemuan PKK. Katanya tuh kamu begini. Ini sudah mau muntap. Kurang ajar gitu kan. Kalau Anda terbiasa hidup di dalam roh, daging tuh muntap biasa. Bener ya? Itu biasa. Tapi Roh Kudus memberikan jawaban akhirnya. Tenang. Wis beres, kamu tenang aja, jangan ngamuk. Oh iya. Orangnya cerita bla 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 bla. Lah terus piye? Enaknya diapakan? Gitu kan? Kamu akan dengan legowo ngomong. Biarin. Aku ndak takut orang mau ngomong apa. Walaupun dagingnya, emosinya sebenarnya sudah mikir nih. Mau tak apakan ya? Pernah ngalami ya gitu? Udah mikir mau tak apakan tiba-tiba. Tapi mulut kita itu bisa ngomong dengan gampang. Ya wis biarin. Kadang-kadang kita mikir aku kok gak sinkron ya. Diriku ini kok gak sinkron. Nangkep saudara? Anda itu di situ baru tahu. Itulah yang saya mau ngomong. Yang satu keinginan roh. Yang satu keinginan daging. Tinggal kita mau nurut yang mana. Amin. Ini ayat ini dikatakan. Tapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak bakal dihukum kamu. Jadi pada saat orang tanya. Lah terus artinya apa Pak hidup dalam roh? Hidup dalam roh itu gampang. Asal kamu gak nuruti keinginan daging. Titik. Yang kedua.
Jangan biarkan kamu diperbudak oleh dagingmu sendiri. Amin. Udah. Jangan nuruti keinginan daging, hasilnya kamu benar-benar tidak diperbudak oleh hukum Taurat. Jangan takut gak bakal dihukum di kamu. Itu yang disebut dengan hidup di dalam roh. Kamu mau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kamu mau dikontrol pun dikendalikan juga oleh Roh Kudus. Makanya sampai muncul kalau nuruti keinginan daging, ayat 19-nya dikatakan, tetapi perbuatan daging sudah nyata. Ya ada ini, ada itu, ada apa, dan macam-macam. Gitu kan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20-nya terus nyambung terus. Banyak, itu kelakuan daging semua. Emosi, pengen pukul orang, bunuh orang, percideraan gitu kan, caci maki gitu kan, kepentingan diri sendiri, pemecah, terus seperti itu dan itulah daging. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh, ayat 22 sampai 23. Jadi kalau mau ngomong gini, tetapi buah roh ialah pengertian yang sesungguhnya. Tetapi buah dari hidup dalam roh. Jadi Anda dikatakan selama ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seolah-olah Anda dipaksa, kamu harus punya kasih dong, kamu harus punya kesabaran dong, kamu harus punya damai. Seolah-olah kamu dipaksa melakukan itu secara aktif. Bener nggak? Pikiran kita gitu kan? Buah roh kudu gitu loh. Tetapi pengertian dari ayat ini ternyata gini. Tetapi buah, kalau kamu hidup dalam roh, hasilnya ialah kasih. Orang yang hidup di dalam roh, hasilnya adalah sukacita, damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam roh, mau dipengaruhi roh, mau dikontrol oleh roh, hasilnya adalah murah hati, baik hati. Orang yang mau dikontrol Roh Kudus, hasilnya adalah setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Jadi itu pengertiannya. Kalau hari ini dikatakan hiduplah dalam roh, rasanya sulit. Tapi hari ini saya ngomong, saya buka pada Anda semua satu kitab Galatia, dari Galatia 1 sampai Galatia pasal 5. Yang pasal 6 Anda baca sendiri nanti. Sampai pasal 5 dijelaskan. Mau tahu namanya berkat Abraham, Ishak, Yakub. Berkatnya adalah Roh Kudus di dalam kamu. Karena Roh Kudus di dalam kamu, kamu jadi anak Allah. Kamu jadi miliknya Allah. Kamu jadi seperti Abraham, sahabatnya Allah. Kamu boleh selalu percaya semua doamu sampai ke atas. Amin. Dan orang yang sampai ke atas doanya, percayalah Roh Kudus sering ngoceh di dalam hati kita. Amin. Sering ngoceh. Dengarkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ngoceh apapun, turuti. Amin. Turuti. Kalau kita mau berbuat dosa, seperti tadi, percideraan, kecemaran, hawa nafsu, gitu kan. Perpecahan dan macam-macam, kita mau melakukan itu semua, Roh Kudus ngomong stop, jangan. Kita tinggal ngomong nurut, ya aku nurut. Tidak akan lakukan itu. Orang yang selalu berlaku seperti itu, perhatikan. Yang namanya mujizat. Tidak jauh-jauh. Barulah hari ini kita ngomong. Butuh mujizat. Semua orang butuh mujizat. Amin. Situasi seperti ini semua orang butuh mujizat. Tapi pengennya yang instan.
Tapi pengen mujizat permanen enggak? Kalau Roh Kudus di dalam Anda, bahkan tangan Anda ini loh, jadi mujizat buat orang lain. Amin. Itu yang luar biasa. Sehingga berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Hari ini kita belajar. Saya berharap pelajaran ini tidak hilang dari pikiran Anda, tapi benar-benar masuk di dalam hati Anda. Bagi saya tidak mudah menyampaikan ini, tetapi ini harus disampaikan. Amin. Tutup Alkitab Anda. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama tadi kita nyanyikan. Lagu yang pertama itu saya katakan itu menunjukkan betul. Dan saya diyakinkan pada saat saya duduk di situ. Lagu pertama dinyanyikan, saya langsung ngerti. Berarti harus nyampaikan ini ya Tuhan. Gitu aja. Tetapi saya cuma berharap Roh Kudus terus berbicara buat Anda. Ngajari Anda pagi hari ini. Bukan cuma dengar omongan saya. Tapi Roh Kudus berbicara langsung pada Anda saat ini. Amin. Puji Tuhan. Dipimpin. Tolong dipimpin. Aku tak tahu lagi. Oke. Yuk bangkit berdiri yuk bareng-bareng. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka Perhatikan ini, senangkanmu. senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, lawat umat-Mu. Kehadiran-Mu memenuhi setiap kami. Saat aku menyembah Yesus, sebab dikatakan Roh Kudus akan mempermuliakan Yesus. Yes. Kau hadir, Roh Hadirat-Mu Roh Kudus penuhi waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kau hadir Oh hadir di setiap kami.
kerap dikatakan berkat Abraham yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain adalah rohnya, sehingga aku akan berkata, ya Abba, ya Bapa. Sikarabarabataka, labarabarabarabasyarad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 . Sangat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Jangan pernah jauh dari kami Tuhan. Banyak perbuatan kami yang mungkin tidak menyenangkan Engkau, tapi kami sadar kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami butuh kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami butuh kehadiran-Mu Roh Kudus. Memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap kami. Semua kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Lawat setiap kami. Ini kesempatan Anda. Roh Kudus sentuh Anda. Roh Kudus lawat Engkau. Jangan kau berpikir kau aneh. Biarkan Roh Kudus bekerja. Detik ini, menit-menit ini. Izinkan Dia banyak berbicara. Izinkan Dia banyak bicara. Bergema dalam hatimu. Izinkan Dia berbicara. Selamat datang kembali anakku. Welcome home, my kids. Welcome home, my sons. Welcome home, my daughter. Selamat datang kembali. Aku mau bersekutu kepadamu. Izinkan Dia berkata, aku mau bersekutu denganmu. Bukan cuma hari ini, tapi seterusnya. Tuhan Yesus, ini keinginanmu. Biarkan hari ini jemaat Tuhan di tempat ini mendapat kehormatan luar biasa. Mendengarkan perkataan firman-Mu ini. Sebab Engkau berkata, mereka semua anak-anakku. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau menghargai kami begitu rupa. Engkau tidak disebut Tuhan jemaatku, no. Tapi Tuhan tuh ngomong kepada engkau hari ini. Kamu semua ini anakku. Aku mau ngobrol, aku mau ngomong. Aku mau nuntun langkah hidupmu. Aku mau berjalan bersama kamu.
Aku mau selalu kasih mujizat sama kamu. Bahkan engkau gak perlu nangis-nangis, ngemis-ngemis untuk mujizat. Tuhan ngomong, kalau kamu sebagai Bapa di dunia aja tahu menyediakan yang baik buat anakmu, bahkan sebelum anakmu butuh pun kamu berusaha menyediakan. Hari ini Tuhan mau ngomong, aku Bapa yang di surga. Aku lebih ingin daripada kamu. Aku lebih kepingin dari kamu. Aku lebih mampu memberikan kepada mereka daripada kamu memberikan pada anakmu. Aku mau lakukan itu sama mereka. Aku mau umatku tambah dewasa. Aku mau umatku tambah cinta ke aku, bukan cinta kepada gadget mereka. Aku mau umatku tambah cinta ke aku daripada artis-artis di media sosial. Aku mau umatku cinta kepadaku dan aku mau memberkati mereka yang terbaik. Irawatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan, kami tidak rugi meluangkan waktu kami mendengarkan perkataan firman-Mu. Karena ini bukan cuma mengajar, tapi akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai sampaikan pengajaran ini. Tetapi hamba-Mu terlalu percaya, Roh Kudus, Engkau akan cerewet dengan mereka semua. Berbicara dari hati ke hati dalam banyak perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara pengasihan Tuhan Yesus. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa. Paham? Iya, itu kemauan Tuhan. Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Supaya kita sadar, supaya kita ini celek. Kita ini kebanyakan kebiasaan manusia ini mau nih mujizat tok, mau nih instan tok. Iya, kalau dijak bersekutu dengan Tuhan, lebih suka, tadi dijelaskan bergamblang, itu saya percaya itu suara Tuhan memakai lidah mulut hambanya, ya Bapak Pendeta Samuel tadi. Ya. Lebih penting kepada gadgetnya, tahu gadget mungkin nggak tahu gadget apa, HP. Daripada bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ya. Lebih penting, ya. Dengan perkara-perkara yang sia-sia daripada bersekutu dengan Tuhan. Mari saudaraku, ya, ayo. Firman Tuhan sudah jelas banget. Apa yang Tuhan mau? Kalau dikatakan, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau dipimpin dengan roh Tuhan, maka mujizat apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Tuhan akan berikan. Dikatakan dia itu Bapa di atas segala Bapa. Kita aja sebagai orang tua, ya, kita tahu memberikan yang terbaik buat anak kita. Tapi itu pun terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Kalau kita pas nggak punya duit, kita nggak bisa otomatis memenuhi kebutuhan anak. Kan begitu kan? Itu terbatas namanya. Tapi Bapa kita di surga, dia yang punya langit dan punya segalanya. Dia sanggup, tidak ada kata tidak sanggup. Apa sih yang saudara butuhkan? Ya dia pasti memberikannya. Amin. Ayo saudaraku, kita tangkap firman ini.
Dan itu sebagai jawaban kepada setiap kita apa yang Tuhan mau. Kita pulang, kita lakukan firman Tuhan. Tidak ngewes, tidak cuma ingat di sini aja. Nanti pulang besok hari Senin ngewes, lali sudah. Ya, jangan saudaraku, ayo kita mau belajar. Ayo kita mau belajar. Ya, terapkan, lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kami memuji menyembah Engkau. Tuhan kami bersukacita, kami Tuhan memberkati Engkau Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Firman yang telah kami dengar, Tuhan kami percaya itu firman yang daripadamu Tuhan, yang Kau sampaikan lewat lidah mulut hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus itu yang mengajar kami, mengingatkan kami. Roh Kudus terus Engkau bekerja, Engkau berbicara terus, ingatkan kami terus Roh Kudus, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Roh Kudus mampukan kami membuka hati kami membuka hati pikiran kami itu mau Tuhan untuk mempersilakan Engkau bekerja sebebasnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di pagi hari ini. Baik itu WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan baik yang hamba-Mu yang penerima tamu, hamba-Mu tim multimedia, kami semua yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Engkau Tuhan melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Hadi yang sebentar akan melanjutkan pulang ke Semarang. Tuhan menyertai di dalam perjalanannya sampai tiba di rumah Semarang dengan selamat sejahtera. Engkau pakai hamba-Mu ini terus Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena anak-anak-Mu yang akan berpisah satu dengan yang lain.
kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai di tempat ini, begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Malaikat lindungi sertai kami semuanya. Pertemukan kami kembali besok minggu bersama-sama di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan menabur Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan benih itu kepada kami. Dan kami mau menabur dengan sukacita, dengan tulus kami mau memberikan yang terbaik. Dan Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan yang mengalami problem apapun di dalam kehidupan mereka, Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang pegang kendali hidup kami, dan Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, berbahagia, berkemenangan di dalam Tuhan. Dan engkau menjadi berkat buat sesamamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan, silakan duduk.